Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisum Salsabila dengan NPM 60232100036. Jadi di video ini aku ingin membahas mengenai assessment center, mulai dari pengertiannya, kenapa penting untuk mahasiswa psikologi, terus bagaimana cara mengukur kompetensi, sampai contoh di dunia kerja. Jadi assessment center itu sebenarnya metode untuk menilai kompetensi seseorang, tetapi tidak hanya melalui tes saja. Biasanya dipakai beberapa dengan cara seperti simulasi, tes psikologi, wawancara, dan juga observasi. Tujuannya apa sih sebenarnya? Supaya perusahaan bisa memprediksi kinerja seseorang ke depannya dan melihat apakah dia cocok atau tidak di suatu posisi. Kemudian, assessment center ini biasanya dipakai untuk banyak hal, misalnya rekrutmen karyawan, promosi jabatan, kemudian melihat potensi seseorang, hingga sampai pengembangan sumber daya manusia. Jadi intinya ini bukan hanya alat penilaian, tetapi juga membantu perusahaan mengambil sebuah keputusan yang lebih akurat mengenai seseorang. Terus, kenapa sih mahasiswa psikologi itu perlu ini? Karena banyak sekali lulusan psikologi yang masuk ke bidang HR atau human capital. Dan itu assessment center menjadi skill yang sangat amat penting, terutama untuk proses seleksi dan pengembangan karyawan. Jadi kalau kita sudah paham assessment center itu bisa menjadi nilai plus dan peluang kerja di pengembangan karyawan. Jadi kalau kita sudah paham apa itu assessment center, itu bisa menjadi nilai plus. Kemudian untuk peluang kerja di HR juga jadi lebih besar. Selanjutnya kita bahas mengenai kompetensi. Kompetensi itu gabungan dari pengetahuan, keterampilan, hingga sikap atau perilaku. Tetapi yang paling sering dinilai dari assessment center itu sendiri adalah perilaku atau soft skill, misalnya seperti leadership, komunikasi, hingga kerjasama tim. Lalu cara menilainya bagaimana sih? Biasanya dengan melihat langsung perilaku seseorang, kemudian dibandingkan dengan standar kompetensi yang dibutuhkan di suatu jabatan. Dan penilaiannya juga tidak hanya satu orang, tetapi beberapa asesor supaya lebih objektif. Nah, metode yang dipakai juga bermacam-macam. Untuk yang pertama ada tes psikologi, misalnya tes intelijensi atau tes kepribadian seperti MBTI atau DISC buat lihat potensi dan karakter. Untuk yang kedua, simulasi. Ini sebenarnya yang paling seru sih, karena kita diuji langsung. Contohnya seperti diskusi tanpa pemimpin, role play, kemudian studi kasus dan presentasi. Dari sini terlihat bagaimana cara kerja kita. Kemudian untuk yang ketiga ada observasi. Jadi asesor akan melihat bagaimana cara kita berkomunikasi, menyelesaikan masalah, sama dengan kerja bareng orang lain. Kemudian yang terakhir ada wawancara. Biasanya pakai metode STAR. Jadi kita diminta untuk menceritakan pengalaman nyata kita dari situasi, tugas, aksi, hingga hasil. Supaya terbayang, aku kasih contoh ya. Misalnya ada perusahaan yang sedang mencari manajer. Kemudian kandidatnya banyak, tetapi mereka bingung siapa yang paling cocok. Akhirnya dipakailah assessment center ini. Semua kandidat ikut simulasi, tes psikologi, dan juga wawancara. Dari sana, perusahaan bisa langsung melihat siapa yang punya jiwa leadership, bisa kerja sama tim, dan bisa mengambil keputusan dengan baik. Jadi, keputusan yang diambil tidak hanya dari CV, tapi dari perilaku nyata. Sampai penutup,
Menurut saya, asesmen center ini metode yang cukup lengkap dan objektif untuk menilai seseorang dan membuat kita selaku mahasiswa psikologi ini penting sekali untuk dipelajari, apalagi kalau tertarik dengan dunia HR. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.